Dengan viralnya Cikgu Indonesia yang menghukum muridnya belajar di lantai, kini mendapat banyak perhatian dari netizen Malaysia. Netizen Malaysia itu sampai geleng kepala, geng. Kenapa hal macam ini itu selalu berada di Indonesia yang tak pernah ada di Malaysia? Saya sendiri tuh orang Indonesia merasa malu. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Menyambung video yang semalam geng ya, karena banyaknya perhatian dari netizen-netizen Malaysia dengan viralnya seorang cikgu Indonesia yang tengah menghukum muridnya belajar di lantai karena tak membayar uang bulanan ataupun SPP selama 3 bulan. Ini membuat para netizen Malaysia itu geleng kepala, geng. Saya pun juga berpikir kenapa hal ini itu selalu dan sering terjadi di Indonesia yang tak pernah terjadi di Malaysia. Karena video ini banyak mendapatkan perhatian dari netizen Malaysia, bahkan netizen Malaysia itu sanggup ulukan tangan untuk membantu pendidikan di Indonesia gini, geng. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita baca komentarnya satu per satu. Sekolah adalah tempat memberi pendidikan untuk pelajarnya, bukan tempat untuk memberi tekanan mental untuk pelajarnya. Nah, ini saya setuju. Sekolah itu untuk menambah wawasan, untuk memberi kemasukan. Jadi apabila ada kesalahan macam nonggak pembayarannya, ini jangan salahkan muridnya, karena kasihan, seharusnya itu dibicarakan dengan baik-baik dengan orang tuanya gitu ya. Menurut saya seperti itu sih. Jadi anak itu biar tak kena mental gitu, geng. Nah, kita kita baca yang bawahnya lagi. Allah, kasihan anak itu bukan salah anak tersebut, janganlah dia hukum segitu. Ibu bapak dan pihak sekolah haruslah berbincang untuk mencari jalan penyelesaian bagi menangani masalah yang timbul, bukan menghukum anak tersebut. Saya sangat setuju dengan komentar ini. Kita lanjutkan. Nampaknya guru-guru ataupun cikgu kurang ilmu. Coba buat melalui pendekatan pertemuan dengan ibu bapak. Semua dapat mencari kelemahan, bukan guna kuasa memeras mengaitkan. Inilah contoh kalau tiada ilmu, negara tidak berdiri dengan baik. Ya, itu salah satunya kemajuan negara ya. Sejahat-jahat Malaysia, dihina-hina pun tetap berikan sedekah orang yang susah. Biarkanlah orang yang menghina kami, yang kami selalu membantu orang-orang yang susah. Malaysia mantap. Negara inilah yang sering dihina, tak kami terima buruk manapun tetap kami terima. Wow, begitu lapang dadanya ya. Netizen Malaysia ini meskipun dihina tapi tetap membantu rakyat-rakyat Indonesia yang tengah kesusahan. Saya itu pernah langsung berbincang dengan orang Malaysia, kenapa orang Malaysia itu begitu pedulinya dengan orang Indonesia. Jawaban dia orang itu simple, geng. Dia kata, kami sebagai umat Islam, kami apabila mempunyai rezeki lebih ya yang harus kita bantu. Dan sejak kecil, sejak dini pun sudah diajarkan di sekolah Malaysia untuk membantu sesama umat muslim yang beragama Islam. Dan Indonesia, Malaysia ini memang sama-sama negara beragama Islam yang terbesar. Itulah alasannya orang Malaysia tersebut. Oke, kita lanjutkan. Negara ini tiada kerajaan kerana kemiskinan anak-anak jadi mangsa di mana hati nuraninya yang dengan bangganya bertaraf G20. Sedih walaupun kami rakyat
negara seberang tapi kami tetap serumpun. Sabar ya kak. Kenapa perlu ada sekolah swasta untuk anak-anak peringkat untuk sekolah rendah? Kalau di Malaysia pun memang ada sekolah swasta, tapi sekolah rendah swasta kebiasaannya di bandar-bandar besar atau sekolah khusus untuk pelajar agama. Pun begitu, sekolah swasta tersebut masih perlu mengajar kurikulum berdasarkan sekolah kerajaan, cuma mata pelajaran tertentu diberi lebih penekanan sesuai dengan bayaran dan tujuan asal sekolah swasta tersebut dibutuhkan. Betul sih ya, kalau di Malaysia ini yang dikatakan ini, kalau di Indonesia itu macam sekolah pondok gitu geng. Jadi mengejar agama, sekolah agama, tapi juga harus memberikan kurikulum gitu. Kata banyak sumber daya alam, kayu banyak, nak buat meja dan kursi untuk satu murid saja kesulitan. Aduh. Ya, kita lanjutkan aja komentarnya. Masya Allah, subhanallah, saya bangga menjadi rakyat Malaysia. Kezaliman nyata amat menyedih. Maafkan kami, Cik Zainal, jika ada komen-komen dari warga kami yang menyinggung warga Indon. Tak apa bang. Karena dari segi komentar-komentar macam inilah kita ini boleh berbagi pengalaman, boleh sharing ilmu, karena perbedaan pendapat dan juga perbedaan program-program pelajar ataupun kurikulum antara Indonesia dan juga di Malaysia. Jadi yang pada intinya itu macam ini geng. Kalau yang komentar itu kita tak boleh menghandle, karena siapapun berhak menulis komentar di situ. Jadi kita ambil baiknya, apabila itu bermanfaat bagi kita baca, kita pakai. Akan tetapi pasti ada juga yang namanya haters ataupun yang tak suka yang nulis di kolom komentar tersebut. Kalau ada komentar-komentar macam itu, kita cuma setakat tengok aja, tak payah kita pakai. Dan banyak juga orang itu yang katanya di kolom komentar saya ini banyak yang saya delete. Jujur sejujur-jujurnya, saya tak ada delete. Sumpah, saya tak ada delete komentar-komentar siapapun. Adapun itu hilang, mungkin karena komentar yang kurang sopan lalu dihilangkan dari pihak YouTube sendiri. Oke, paham ya di situ. Jadi bukan saya menghilangkan ataupun mendelete. Semakin banyak komentar, saya pun semakin banyak belajar dari komentar-komentar tersebut, karena saya pun juga manusia biasa yang setiap hari perlu menambah ilmu untuk memajukan kehidupan saya. Syukur-syukur boleh membantu kemajuan negara. Oke, karena video ini viral sampai ke Malaysia, ada sebagian orang Malaysia yang mengomentari, bukan orang Malaysia, orang Indonesia yang bekerja di Malaysia itu mengomentari demi memajukan negara kita. Dan ada juga sebagian netizen Indonesia yang tengah membuat video-video tentang hal ini. Dan video itu sudah saya kumpulkan, jom langsung kita simak bersama-sama. Bu, ini kan uang sekolah sudah dilunasi oleh relawan, Bu. Ini gimana ke depannya si adik, Bu? Saya follow up case ini ya. Ada seorang anak dihukum duduk di lantai karena tidak bayar iuran sekolah. Kemudian orang tuanya tak terima, divideokan datang ke sekolah marah-marah dan viral. Marah sambil nangis ya. Katanya anaknya disuruh duduk di lantai. Kemudian mendapat perhatian publik dan dibantu dengan publik ya. Sudah dibantu dengan orang ramai. Sekarang ini orang tuanya diinterview. Menurut penilaian saya, mari kita hentikanlah meng-up konten-konten atas dasar kasihan, karena akan banyak lagi yang bermunculan, bukan cuma ini saja. Dan kemudian takutnya dibuat pelanggan. Akan menjadi satu kebiasaan masyarakat yang mengharapkan orang lain dibanding dengan usaha sendiri. Oke. Kalau dilihat orang tuanya masih sehat, masih muda lagi, ya. Bahkan sepertinya buat perawatan rambut. Kenapa bayar sekolah anak sampai nggak bisa bayar?
Oh, wow, wow. Dalam Orang ini, tua geng. seperti inilah yang harus sebenarnya dibagi apa edukasi ya, supaya lebih bertanggung jawab kepada anak. Dalam masalah ini dua-duanya salah. Cara gurunya menghukum murid salah. Sepatutnya tidak seperti itu. Ada cara yang lebih efektif lagi. Oh, oke. Buat pertemuan dengan orang tua murid setiap bulan. Dan murid nggak perlu ikut, nggak perlu tahu urusan masalah administrasi ini, ya. Betul, betul, Nggak betul. perlu dihukum murid itu. Jadi Sangat urusannya setuju. dengan orang tuanya, cari orang tuanya. Dan kenapa boleh seperti itu? Kalau kata saya orang tuanya lebih salah lagi, ya. SPP itu setiap bulan harus dibayar. Jangan dibiasakan nunggak. Jangan dibiasakan mendahulukan hal-hal yang nggak penting. Pendidikan itu penting. Betul, setuju. Jadi pendidikan itu harus lebih utama daripada apapun. Ya. Mantap. Tukar 100% mindset. betul. Nah, bayar pendidikan, untuk makan boleh cari lagi. Bayar pendidikan, untuk ngurusin yang lain boleh cari lagi. Betul. Mindsetnya harus seperti itu. Tapi kalau sudah seperti ini, anak akan dapat trauma, sekolah pun malu, Kena takut, mental. harus pindah lagi ke sekolah yang lain. Nah, kalau sudah dapat bantuan seperti ini, apakah hal-hal lain tidak akan terjadi lagi? Pasti berulang-ulang. Kalau sudah mendapat bantuan dari publik, suatu hari sedikit kesalahan guru akan diviralkan. Hati-hati ya dengan konten-konten yang seperti itu, karena akan membagi dampak yang tidak bagus di masyarakat kita sebenarnya. Oh, betul juga ya. Apakah memang peraturannya dibuat begitu? Terlihat sekali ya, bekas didikan penjajah, telat bayar SPP, nggak mampu bayar SPP, disuruh duduk di lantai. Apakah itu pantas? Kalau perlu disuruh sujud dan mohon-mohon aja Bu, biar dramatis, biar anak itu ingat seumur hidupnya bagaimana dia diperlakukan. Seharusnya masalah administrasi nggak perlulah bikin anak sampai dapat hukuman apapun. Mantap. Itu kan Betul. bukan salah dia. Panggil orang tuanya dan ajak bicara, diskusikan baik-baik. Karena itu tanggung jawab orang tuanya. Masih mending diskors kayaknya daripada dihukum seperti ini. Please ya Bu Guru, jangan blunder. Karena selama ini aku selalu memihak kalian. Tapi gue nggak suka oknum ya, siapapun itu. Apalagi ini pembunuhan karakter yang dilakukan oleh seorang guru yang harusnya menumbuhkan rasa percaya diri terhadap muridnya. Contoh guru yang seperti ini. Bukan malah membuat muridnya malu dan rendah diri. Ini pembunuhan karakter namanya. Kalau dia anak kepsek, kebetulan telat bayar SPP, bakal diperlakukan sama nggak? Nggak berani kan? Ini namanya perundungan yang dilakukan pendidik. Sekolah saja mengajarkan status sosial dan mengkotak-kotakan murid. Bagaimana murid yang belajar bisa menanamkan nilai toleransi tanpa pandang bulu di masa depan. Yang ada, bikin anak tersebut malu dan trauma dan juga takut datang lagi ke sekolah. By the way, gue juga pernah dulu disuruh keluar karena telat bayar SPP. Sampai kepikiran ngamen di jalan buat bayar SPP dan bantu orang tua. Ini pas SMA. Tapi ntar dihukum lagi karena dianggap mempermalukan sekolah. Dan di kampus gue juga pernah dipanggil lalu disuruh pulang. Jangan ditanya rasa sakit dan malunya. Diperhatikan semua orang karena hal itu. Masih mending disuruh keluar kayaknya sih daripada disuruh berdiri depan kelas. Walaupun sama gak enaknya, jujur aja. Apalagi sampai disuruh duduk di lantai dan dilihat semua teman-teman kita. Sampai ditandain kita miskin. Kalau anaknya nakal dihukum, mungkin gue gak akan ngomong gini sih. Selagi hukumannya masih pantas dan wajar. Jadi semoga tenaga pendidik benar-benar berbenah. Jangan kira murid kalian amnesia. Siapa guru yang berjasa dan guru yang pernah menyakiti hatinya, seumur hidup dia ingat. Koreksi kalau benar. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Share videonya. Lama-lama saya jadi kurang respect kepada orang tua yang anaknya dihukum belajar di lantai karena tidak melunasi tunggakan-tunggakan ya. Jadi memang saya akui bahwa metode hukuman yang diberikan oleh si guru itu berlebihan ya, karena memang merusak mental dari si anak ya. Tetapi di lain sisi ya kita harus tahu ya kan, pihak sekolah sudah mengatakan bahwa mereka sudah memfasilitasi kepada si ibu ini untuk anaknya bisa mendapatkan bantuan-bantuan
dan itu sudah diterima oleh anaknya, dan jumlah yang diterima itu jauh lebih besar daripada jumlah angsuran yang harus dia berikan untuk uang sekolah dari si anak tersebut, tetapi tidak dilakukan oleh si orang tua. Entah apa alasannya ya, katanya untuk ini untuk itulah ya. Tapi kan harusnya komitmen ini si orang tua ya, yang diterima di sekolah jangan dialokasikan untuk hal-hal lain ya. Ya utamakan dulu pembayarannya ya. Itu yang membuat saya kurang respect, apalagi sekarang si orang tua ini seolah-olah kayak merasa tidak ada dosa sama sekali ya. Muncul di media sana media sini ya. Karena di posisi si guru ini pun kan orang kecil juga, dia pun hanya guru honorer. Berapa gajinya dari sebuah yayasan ya, dan yayasan ini bukan yayasan besar ya. Semua video yang barusan kita tayangkan ini yang bermakna itu orang-orang itu nak kasih paham kepada orang tua. Begitu mudahnya ya famous di Konoha ini, hanya buat hal-hal macam itu, entah itu kebenarannya di mana, langsung famous, lalu dapat bantuan dari pemerintahan kita. Bantuan itu memang tak salah, bantuan itu memang tepat kepada orang yang kurang mampu, tapi jangan sampai disalahgunakan. Takutnya hal-hal macam ini lebih banyak lagi yang terjadi karena orang yang pemalas itu tak mau bekerja. Lebih baik buat video saja macam ini, memviralkan anak saya yang kurang yang kurang penanganannya itu kurang bagus di sekolah ataupun dimanapun, lalu diviralkan biar nanti mendapatkan bantuan dari pemerintahan Indonesia. Dan biasanya setelah mendapatkan bantuan itu bukan 100% untuk membiayai anak tersebut, malahan untuk foya-foya, untuk dan hal-hal yang kurang penting yang jauh dari pendidikan tersebut, dari biaya pendidikan. Kalau menurut saya alangkah baiknya programnya aja yang dipermudah ya, macam di Jawa lah ya, karena Indonesia ini kan luas dan saya orang Jawa. Di sekeliling saya ini sekolah-sekolah, apalagi yang sekolah macam itu ya, itu sudah serupa dengan di Malaysia, geng. Dan yang wajib sekolah 9 tahun itu semuanya itu, apalagi soal PSPP itu sudah dibiayai dari dari pemerintahan kita. Jadi orang tua kalau menyekolahkan anak dari usia 7 tahun ya, 7 tahun sampai 15 tahun itu tak mengeluarkan uang serepes pun, karena PSPP itu sudah dibayar ataupun sudah ditanggung oleh kerajaan. Saya harapkan hal-hal macam ini bukan terjadi di sebagian tempat saja, lebih baik dibuat diratakan di seluruh Indonesia. Jadi para orang-orang tua yang ekonominya itu kurang mampu, tak ada alasan lagi untuk merekam ataupun memviralkan hal macam ini, karena yang sebetulnya hal macam ini tuh kurang bagus kalau kita viralkan, kalau kita tayangkan. Tapi kalau kita tak tayangkan, nanti orang-orang tak tahu. Kalau tahu dengar 1-2 hanya macam ini, jadi tak kurang mendapatkan pengalaman. Takutnya nanti dibuat kebiasaan hal macam ini, geng. Jadi yang dampaknya itu kalau hal macam ini berterusan, malahan si cikgu ini kena mental, takut untuk memberi pelajaran ataupun memberi kemasukan pengajaran kepada murid-muridnya tersebut. Menurut saya begitu sih ya. Jadi bukannya bantuan itu dikasih kepada orang tuanya ataupun anaknya ataupun si pihak sekolahnya, akan tetapi programnya aja yang diperbarui, yang dipermudah. Nanti kalau setelah sekolah SMP ya, setelah sekolah 9 tahun itu terserah lah mau lanjut SMK, university, itu terserah. Kalau mampu ya lanjutkan, kalau enggak ya enggak masalah macam itu. Lagi-lagi ketat di Malaysia, geng. Di Malaysia itu kalau sampai anak itu tak meneruskan sekolahnya, orang tuanya pun itu boleh kena saman ataupun dipenjara. Karena kenapa? Kerajaan itu sudah memberikan amaran ataupun undang-undang yang sekolah itu benar-benar tak bayar. Jadi sudah tak ada alasan lagi
wali murid ataupun si murid itu berhenti sekolah ataupun tak sekolah. Itulah pentingnya pendidikan, dan saya berharap program macam di Malaysia itu boleh terjadi di Indonesia. Saya tahu Indonesia ini memang luas, tapi apa salahnya kalau dibuat rata. Jadi yang pada intinya bersihkan saja koruptor-koruptor ini, geng. Karena saya yakin sebetulnya pemerintahan kita itu mengutamakan pendidikan macam itu. Akan tetapi ada sebagian yang tak sampai di lapangan, berhenti para pejabat-pejabat yang hanya ingin membesarkan perutnya sendiri. Itu pengalaman saya pribadi. Jadi kalau ada yang salah mohon dikoreksi, mohon dikasih paham. Saya akan menerima dengan lapang dada kritikan-kritikan dari korang semua. Sekian, terima kasih dari video saya. Berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.